Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan kupas bab 11 dari materi yang Anda bagikan, The Secret Side of Wealth. Judulnya menarik nih, kebebasan dari hasil. Intinya kan soal pergeseran fokus ya. Gimana kalau kita lebih fokus ke prosesnya, perjalanannya gitu, bukan cuma hasil akhirnya. Kayak bayangin aja seniman gitu menikmati banget tiap goresan kuasnya, bukan cuma mikirin lukisannya bakal jadi kayak apa nanti. Betul sekali. Dan pergeseran fokus ini penting banget. Ini kayak gerbang menuju apa yang disebut flow state. Tahu kan? Kondisi saat kita benar-benar larut, tenggelam dalam apa yang kita kerjakan saat ini. Nah, saat kita bisa hadir penuh di prosesnya, biasanya ekspektasi, kecemasan soal hasil akhir itu bisa luntur gitu. Malah jadi ada ruang buat kreativitas, buat kepuasan yang lebih dalam. Kalau terlalu fokus ke hasil, kadang malah jadi beban, malah menghambat. Wah, iya Juta ya. Jadi cemas soal hasil itu bisa nutup pintu ke flow state tadi ya. Terus gimana nih konsep bebas dari hasil ini kalau kita lihat di misalnya dunia kerja sehari-hari? Oke. Gini, di lingkungan profesional, saat seseorang bisa fokus penuh sama pelaksanaan tugasnya, sama mengasah skillnya, terus nemuin kepuasan dalam kerjaannya itu sendiri, seringkali, ini menariknya, kualitas hasilnya justru naik secara alami loh. Bukan berarti cuek sama target ya, tapi energinya itu lebih ke prosesnya. Sukses itu jadi kayak produk sampingan aja dari proses yang bagus. Oh, jadi kualitas prosesnya yang diutamakan gitu ya. Nah, sumber ini kan ngasih contoh kuat banget dari dunia olahraga. Kobe Bryant. Itu gimana Mamba mentalitinya dia nyambung sama fokus ke proses ini? Iya, Kobe itu contoh ikonik memang. Di lapangan, apalagi pas pertandingan penting, tekanannya kan gila-gilaan tuh. Tapi fokusnya dia itu seringkali bukan cuma skor atau menang kalah. Dia kayak menyatu banget sama ritme permainannya. Ada cerita-cerita legendaris gimana dia di tengah tekanan tinggi gitu, malah bisa nemuin semacam kedamaian dengan fokus penuh ke proses tiap aksinya. Dribblenya, umpannya, tembakannya. Wow. Jadi Mamba mentality itu bukan sekedar soal menang mati-matian ya, tapi lebih ke penguasaan prosesnya, menikmati seninya bermain gitu, seolah hasilnya itu cuma gema dari simfoni yang dia ciptakan di lapangan. Keren banget. Tepat. Penguasaan lewat kehadiran penuh di momen itu. Nah, yang menarik di sini kan, gimana ini relevan buat Anda, buat kita semua? Dengan mencoba melepaskan sedikit keterikatan sama hasil akhir, entah itu di kerjaan, hubungan, atau pengembangan diri, kita bisa nemuin kepuasan lebih, bahkan mungkin keunggulan yang lebih juga. Perjalanannya itu sendiri yang jadi tujuannya. Iya, pesannya jadi kayak membebaskan gitu ya, bahwa makna kepuasan itu bisa kita temukan dalam tindakannya itu sendiri, dalam perjalanannya. Nggak melulu nunggu hasil akhir. Benar. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda, gimana kalau kesuksesan sejati itu bukan cuma soal hasil akhir yang tercapai, tapi justru penguasaan dan kegembiraan yang kita temukan sepanjang jalan itu. Kayak Kobe tadi, mungkin hidup Anda juga sebuah mahakarya yang lagi dibuat. Satu momen, satu goresan kuas pada satu waktu. Cobalah untuk merangkul prosesnya.